Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu untuk melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban salat subuh yang alhamdulillah bisa dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kita sedang ada di bulan yang terhormat, salah satu di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang terhormat, bulan Muharram, yang mana telah kita ketahui bulan terhormat itu ada 4, bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita ada di bulan Muharram, bulan yang terhormat, diberi nama khusus oleh Allah Subhanahu wa taala Muharram, yang terhormat, yang diharamkan. Sebab pada bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang terhormat ini, Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan keharaman melakukan hal-hal yang tidak pantas di bulan ini. Walaupun tentu di bulan-bulan yang lain pun tidak pantas. Nah, hadirin ikhwatul iman, di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, juga kepada para nabi yang lainnya secara umum, yaitu berupa ada salah satu bentuk ibadah sunnah, ibadah yang disyariatkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan kita laksanakan dalam beberapa hari ke depan, yaitu ibadah saum Tasu'a Asyura. Walaupun tentu biasanya yang lebih populer Asyuranya, padahal hadirin ikhwatul iman, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saum Tasu'a Asyura. Tadi sudah disebutkan bahwa Asyura atau bulan Muharram ini merupakan bulan yang istimewa, bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga untuk nabi-nabi yang lainnya. Dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini artinya orang Cordoba. Berarti Imam Al-Qurtubi adalah salah seorang ulama yang berasal dari Cordoba, Spanyol. Makanya disebut Qurtubi. Berarti bukan orang Arab, tetapi orang Eropa. Al-Qurtubi. Beliau menyatakan bahwa Asyura, di bulan Asyura itu, di bulan Muharram,
di tanggal Asyura, tanggal ke-10 itu. Jadi Asyura ini dari kata asyir, dari kata asyaratun, asyirun, asyura. Itu kalau dalam bahasa Arab. Asyaratun artinya 10, asyirun artinya ke-10. Nah, dari kata asyirun diubah lagi bentuknya menjadi sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu artinya bentuk kata dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sangat. Itu sigoh mubalaghah. Asyir, asyarah artinya 10, asyir artinya ke-10, asyura dari kata asyir, dari kata ke-10 tetapi memiliki makna lebih dalam, makna yang lebih sangat. Saking pentingnya tanggal ini, sifat pentingnya tanggal ini sehingga disebut Asyura, disebut dalam bentuk sigoh mubalaghah. Para ulama menyebutkan bahwa kenapa Asyura ini tanggal 10 bulan Muharram ini dinamakan bulan Asyura? Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi, memuliakan 10 nabi dengan 10 kemuliaan. Jadi ada 10 nabi dimuliakan dengan 10 perkara. Yang pertama, Nabi Adam diistimewakan, dimuliakan dengan diterimanya taubat beliau di tanggal 10 Muharram. Ini menurut pendapat ulama. Yang kedua, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Nuh dimuliakan dengan diselamatkannya beliau dari banjir besar, yang mana beliau mendarat bersama para umatnya sesudah banjir yang sangat besar itu. Perahunya, bahteranya mendarat di tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau lahir dimuliakan, lahir tanggal 10 Muharram, Asyura. Kemudian yang keempat, Nabi Yakub, beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disembuhkan dari kebutaan di tanggal 10 Muharram, yaitu ketika beliau bertemu kembali dengan putra yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Yusuf. Begitu juga yang kelima, Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur, yaitu tanggal 10 Muharram. Lalu yang keenam, Nabi Musa. Nah, ini yang populer di dalam hadis-hadis, beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun juga di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Yang ketujuh, Nabi Daud alaihi salam, beliau dimuliakan dengan diterima taubat pada tanggal 10 Muharram juga. Lalu yang kedelapan, Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan dari perut ikan paus tanggal 10 Muharram. Lalu yang kesembilan, Nabi Isa alaihi salam, beliau lahir dan diangkat ke langit pada 10 Muharram. Kalau kata para penganutnya tanggal 25 Desember. Atau ya ada yang menyebut tanggal 1 Januari, hari Natal. Dan yang terakhir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau dimuliakan, diampuni dosa-dosa beliau dengan tidak ada peristiwa khusus sebetulnya untuk Rasulullah, tetapi beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tanggal 10 ini dengan melaksanakan saum Asyura. Beliau diampuni dosa-dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan di antara keutamaan saum Asyura yang nanti kata Rasulullah Tasu'a Asyura, sejak tanggal 9-nya, keutamaannya adalah
diampuni dosa yang lalu selama 1 tahun. Jadi setahun dosa yang lalu, ya setahun dosa yang lalu yang kita lakukan misalnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakan saum Asyura. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman, itu pendapat para ulama. Tidak ada hadis yang menyebutkan itu, tetapi pendapat para ulama, termasuk diantaranya Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Hadirin ikhwatul iman, yang jelas peristiwa Asyura ini tanggal 10 Muharram ini adalah di antara peristiwa-peristiwa, ya di antara hari-hari yang dimuliakan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan saum. Yang ada dalam keterangan hadis-hadis, hadirin ikhwatul iman, seperti tadi sudah disebutkan ada 10 nabi dengan 10 kemuliaan, maka di antara hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sharih yang jelas menyebutkan saum Asyura ini dilaksanakan merupakan bukan hanya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga amalan para nabi sebelumnya. Yaitu yang pertama, melaksanakan saum Asyura adalah Nabi Nuh. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqila, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ardu bla'i, wahai bumi keringlah atau telanlah air itu, wa ya sama'u aqli'i, dan wahai langit berhentilah hujan, wa qudiyal amru waqidul ma'u wa qudiyal amru, lalu keringlah air itu, wa qudiyal amru, dan tuntaslah perkara itu, maksudnya tuntaslah azab Allah untuk umat Nabi Nuh saat itu. Wastawat alal judi, dan mendaratlah dan berlabuhlah bahtera itu alal judi, di atas bukit Judi atau di atas gunung Judi. Wakila bu'dan lil qaumidz zalimin, dan dikatakan oleh Allah bu'dan, binasalah, lil qaumidz zalimin, untuk kaum-kaum yang zalim. Peristiwa berlabuhnya bahtera Nabi Nuh di bukit Judi itu pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, sebagaimana dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ke suatu kaum, ke segolongan manusia dari golongan Yahudi. Qad shamu yauma Asyura, mereka sungguh melaksanakan saum pada hari Asyura. Faqala, maka terjadilah perbincangan, maka di antara jawaban ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian melaksanakan saum Asyura? Maka mereka menjawab, hadza yaumun istawat fihi safinatu alal judi. Hari ini adalah hari di mana mendaratnya, berlabuhnya perahu Nabi Nuh alal judi, di atas bukit Judi. Maka dalam penjelasan orang-orang itu, fasomahu Nuhun, maka Nabi Nuh melaksanakan saum ini. Nah, hadirin ikhwatul iman, dalam keterangan-keterangan selanjutnya, maka saum Asyura ini sifatnya atau hukumnya adalah wajib. Jadi untuk umat-umat sebelumnya, saum Asyura adalah saum yang wajib. Hadirin ikhwatul iman, sebagaimana kita ketahui, syariat Islam itu kan ada dua. Ada yang berkaitan dengan i'tiqadiyah atau akidah, ada hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, ada hal-hal yang berhubungan dengan amaliyah, amalan.
Jadi aturan Islam itu ada dua. Secara umum ada dua. Ada hal-hal yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Ada hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah, amalan. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan itu disebutnya usuliyah, hal-hal yang pokok. Kenapa disebut pokok? Karena hal ini sama sejak atau sama antara ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi dalam aspek akidah, agama yang diturunkan atau agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi adalah satu, yaitu Islam. Maka ajarannya adalah sama, yaitu tauhid. Itu aspek i'tiqadiyah. Sama sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua umat manusia diperintah untuk mentauhidkan Allah, tidak musyrik, beriman kepada hari akhirat. Itu ajaran pokok yang sama di antara para nabi semuanya. Bahkan namanya pun sama, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Kata Allah, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Demikian juga di antara ungkapan Nabi Ibrahim yang sering kita baca juga di dalam surat, ja'alani minal muslimin. Jadikan kami dari golongan kaum muslimin, orang-orang Islam. Jadi hadirin ikhwatu iman, dalam aspek i'tiqadiyah atau aspek akidah, ajaran para nabi itu sama, yaitu Islam. Pada aspek i'tiqadiyah, keyakinan. Sedangkan pada aspek amaliyah baru berbeda-beda. Tetapi ada di antara amaliyah-amaliyah yang sama. Seperti sholat, walaupun beda bentuk perbuatannya, beda bacaannya, tapi sholatnya ada. Termasuk juga yang sedang dijelaskan adalah saum. Saum adalah di antara amal-amal yang sama sejak zaman para nabi, Nabi Nuh, bahkan sejak zaman Nabi Adam bisa jadi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita menyimak, mendengar di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum itu diwajibkan untuk kalian sebagaimana sudah diwajibkan pula untuk umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah hadirin ikhwatu iman, amalan saum adalah di antara amaliyah yang sama. Nah hadirin ikhwatu iman, selanjutnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan istawat alaihi fil ashir minal muharram. Bahtera Nabi Nuh itu berlabuh pada tanggal 10 bulan Muharram, yauma Asyura, yaitu pada hari Asyura. Fasamahu Nuhun, maka Nabi Nuh melaksanakan saum. Wa amara jami'a man ma'ahu minan nas wal wahsyi wat thairi wad dawabi wa ghairiha fasamuhu syukran lillah. Maka Nabi Nuh melaksanakan saum, bahkan beliau memerintahkan kepada semua yang ikut dengan beliau, minan nasi, baik itu golongan manusia, wal wahsyi ataupun golongan binatang liar, wat thairi bahkan burung, wad dawabi dan binatang-binatang ternak, wa ghairiha dan binatang-binatang yang lainnya. Fasaumuhu, maka semuanya melaksanakan saum syukran lillahi ta'ala, untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang saum Asyura itu bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk yang Allah selamatkan pada hari itu melaksanakan saum Asyura. Lalu selanjutnya hadirin ikhwatu iman, Asyura pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini diperkirakan hidup tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab
yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah idz najainakum, ketika kami menyelamatkan kalian, min ali fir'auna, dari Fir'aun dan keluarganya dan pengikut-pengikutnya, yasumunakum, yang mereka itu menimpakan kepada kalian su'al azab, seburuk-buruknya azab, yudzabbihuna abna'akum, berupa penyembelihan anak-anak kalian. Mereka Fir'aun dan kawan-kawannya menyembelih anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan di antara kalian. Wa fi dzalikum, dan dalam hal itu bala'un mir rabbikum azim, merupakan ujian, cobaan-cobaan dari Tuhanmu yang maha agung. Dihadirin ikhwatul iman, di antara bentuk ujian kepada Nabi Musa itu adalah disembelih anak-anak dari kaum Bani Israel dari golongan laki-laki. Walaupun dalam prakteknya, dalam penjelasan sejarah, itu tidak tiap tahun. Jadi selang 1 tahun. Tahun ini misalnya dibantai setiap anak yang lahir, tahun depannya dibiarkan hidup. Gitu dalam tafsir Imam Asy'arawi begitu. Tahun berikutnya baru dibunuh lagi tiap bayi yang lahir, tahun berikutnya dibiarkan hidup. Makanya hadirin ikhwatul iman, dalam sejarah, dalam Al-Qur'an kita mengetahui bagaimana ternyata Nabi Musa harus dilepas, dipalinkan di sungai Nil, karena beliau lahir di tahun ketika bayi-bayi harus dibunuh. Tapi kita tidak pernah mendengar dalam sejarah ataupun dalam Al-Quran, tidak pernah dibahas Nabi Harun memiliki nasib yang serupa. Padahal Nabi Harun adalah adiknya Nabi Musa. Ternyata dalam sejarah, menurut para ulama, Nabi Musa lahir di tahun di mana anak-anak itu harus dibunuh, sedangkan Nabi Harun lahir di tahun anak-anak dibiarkan hidup. Makanya kita tidak mendengar kisah Nabi Harun dipalidkeun di walungan. Tapi kita mendengar dan faham kenapa Nabi Musa harus mengalami nasib seperti itu, karena beliau lahir di tahun di mana anak-anak harus dibunuh. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan itu terjadi bertahun-tahun. Bisa dibayangkan hadirin ikhwatul iman. Jadi ini aturan pemerintah yang sangat dolim. Tidak boleh ada